Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlur Rahman Azmi. Saya dari kelompok 1 kelas PMHB. Pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas dari dosen kami untuk membuat sebuah presentasi mengenai tentang sejarah peradilan Arab pra-Islam. Maka dari itu saya dari kelompok 1 dan beberapa teman saya, diantaranya yaitu Muhammad Ali Aferos, Muhammad Farizan Nafisah, Hilaluddin, Emriki Zainal Mutakin, dan Ilham Kharisma Sakti. Kami ingin memberikan beberapa penjelasan mengenai sejarah peradilan Arab pra-Islam. Baik, langsung saja. Peradilan bangsa Arab. Bangsa Arab pra-Islam telah memiliki kode untuk menyelesaikan segala permasalahan tahkim atau arbitrase kahin atau dukun, hilaf al-fudul. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah pra-Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Begitu juga dengan undang-undang atau hukum tertentu semacamnya yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan persengketaan yang sering kali terjadi di antara mereka. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ali Aferos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Aferos. Saya akan melanjutkan presentasi apa yang telah tadi teman saya sampaikan. Peradilan, tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing kabilah. Hukum balas dendam al-khazu bi al-sari yang biasa dilakukan oleh suku-suku Arab pra-Islam dalam kasus pidana. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan kembali dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi keputusan pun tidak sepenuhnya mengikat karena mereka sendiri tidak punya instrumen untuk mengeksekusi keputusan mereka. Orang-orang yang bersangkutan tidak diharuskan untuk datang kepada para arbitrator ketika menemui perselisihan dan tidak pula harus tunduk atau menerima keputusan mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Kecenderungan fanatisme dan solidaritas internal yang sangat kuat terhadap anggota-anggota suku baru. Mendatangi para dukun atau kahin dan tukang ramal yang diyakini masyarakat Arab waktu itu yang memiliki kelebihan pengetahuan perihal rahasia-rahasia gaib, baik melalui ketajaman firasat atau melalui hubungan kongsi dengan para jin, maupun melalui ilmu perbintangan. Dan di antara para dukun yang dikenal saat itu adalah Rabi bin Rabi'ah bin Al-Jib atau lebih dikenal sebagai Sati Al-Kahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kharisma Sakti. Di sini saya akan membacakan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu pada paragraf 9 dan ke-10. Keputusannya pun tidak sepenuhnya mengikat karena mereka sendiri tidak punya instrumen untuk mengeksekusi keputusan-keputusan mereka. Orang-orang yang bersengketa tidak diharuskan untuk datang kepada para arbitrator ketika menemui perselisihan dan tidak pula harus tunduk atau menerima keputusan mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riki Zainal Mutakin. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah peradilan Islam, yaitu pra-Islam. Sebagaimana pula keputusan yang telah diambil, para arbitrator ini hanya berdasarkan pandangan subjektif mereka atau tradisi mereka, bukan didasari oleh aturan atau undang-undang hukum tertentu. Arbitrasi yang dilakukan pada masa itu tidak bisa disebut sebagai proses, yaitu proses hukum yang tertata dan secara faktual tidak mampu mengatasi persengketaan yang terjadi, sehingga kaum Quraisy memiliki ide untuk membentuk sebuah mekanisme penyesalan masalah yang disebut dengan hilf al-fudul. Hilf al-fudul ini dibuat
dengan tujuan untuk mencegah perlakuan tidak adil dan tindak aniaya kepada siapapun, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, warga setempat maupun orang-orang asing, serta melindungi hak-hak yang terampas. Saat usia beliau 35 tahun dan sebelum kerasulannya, Nabi Muhammad SAW ikut hadir di rumah Abdullah ibnu Jadfan ketika kesepakatan Hilf al-Fudul tersebut dibentuk. Beberapa waktu kemudian, setelah kenabian, Rasulullah SAW menyatakan bahwa seandainya beliau tidak diundang, bahwasanya beliau diundang untuk urusan yang sama, yaitu menghadiri Hilf al-Fudul di masa Islam, beliau tentu akan mendatanginya juga. Sebelum dibentuknya kesepakatan Hilf al-Fudul ini, sebenarnya telah ada upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah di Mekah, khususnya untuk menciptakan sebuah mekanisme penyelesaian persengketaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga yang teraniaya dengan lebih terukur dan teratur. Dalam upaya ini, suku Quraisy pernah memilih beberapa tokoh mereka sebagai hakim arbitrator, misalnya dengan menunjuk tokoh-tokoh Bani Hashim untuk melakukan internal suku Quraisy dan menugaskan tokoh-tokoh tersebut. Baik teman-teman, sekian dari kami. Kami memohon maaf atas segala kekurangan di dalam menyampaikan presentasi sejarah peradilan Arab pra-Islam. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan waktunya pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.